Sebenarnya masih banyak lagi dampaknya ya. Ya dampak dari. Ya kalau untuk sosial ya pasti jelas pariwisata. Apalagi di Bali ya. Apalagi di Bali. Kemudian dampak kesehatan pasti itu ada, kematian, kemudian positif, rumah sakit full, dan juga dampak sosial juga itu juga menimbulkan sesuatu yang baru. Biasanya kita ngelihat budaya Bali ketika dia menari-nari, kita berkerumun. Sekarang belum bisa, dan mungkin sekarang pun masih diciptakan bagaimana budaya tetap bisa kita nikmati dengan protokol-protokol yang akan dijalankan gitu. Tapi nanti kayak gini aku rasa nih ya Kak, pas kita angkat tangan nanti pasti Tuhan turun tangan. Iya. Aku dapat kata-kata dari mana ya? Halo gengs, selamat datang di Bali Mas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Tentunya dengan saya Milaya Friza yang akan menemani kesendirian kalian selama di rumah aja. Jalan-jalan ke Salatiga. Selamat datang di podcast ketiga. Oke deh, kita kedatangan tamu lagi. Setelah sebelumnya kita kedatangan tamu dari mahasiswa Udayana. Sekarang kita kedatangan tamu dari salah satu Satgas COVID di Provinsi Bali. Sahabat saya, kakak saya, teman satu kamar juga. Ini dia, Kak Lydia. Hai, terima kasih. Halo, selamat sore juga teman-teman semuanya yang ada nonton podcast ini. Saya apresiasi luar biasa sekali karena ini kita harus jiwa muda ya, muda harus jiwanya kita harus mengedukasi, tentunya bener banget. Terima kasih juga buat Mila yang Riza. Lengkap Pak, lebih enak. Lengkap ya. Tapi perlu saya luruskan di sini. Jadi saya bukan salah satu Satgas COVID, tapi saya ikut dalam kajian dalam COVID-19 di Kota Denpasar gitu. Oke, tapi nama lengkapnya siapa Kak? Gimana? Apa ada keturunan raja gitu kan? Enggak, kalau nama lengkap saya Maulidia Nurmalvianti. Saya salah satu, saya menamatkan dulu S1 saya di kedokteran hewan, kemudian saat ini saya bekerja di program manajer Yayasan Lingkar Sehat, di mana itu bergerak di One Health. Nanti kita perlu lah ya tektok-tektok tentang One Health. Terus sekarang saya juga lagi mengambil S2 di lingkungan di Universitas Udayana. Dan saat ini juga saya ikut dalam tim kajian epidemiologisnya Kota Denpasar mengenai COVID-19. Oke, tahun berapa itu Kak kuliah di sini? Jangan bilang tahun dong. Saya ngerasa tua gitu loh. Sama, kan aku juga tua. Jadi saya menamatkan di tahun 2017, saya masuk di 2013 untuk S1 kedokteran hewannya. Tahun 8 tahun. Enggak, 4 tahun. Enggak, maksudnya kakak di sini udah 8 tahun. Iya, benar. Saya sudah 7 tahun lah di sini. Kira-kira ya sudah agak mengakar-akar lebih lah. Kuliah kenapa ngambil jurusan beda Kak? Yang S1 dokter hewan, ke S2 lingkungan. Kenapa nggak ngambil sejalur? Oke, sebenarnya kalau kenapa itu nggak ngambil sejalur? Karena ada satu konsep dinamakan One Health. Jadi kalau teman-teman baru dengar juga ada yang namanya konsep itu One Health. Jadi itu adalah satu konsep yang mengkolaborasikan bidang ilmu kesehatan, berbagai lintas ilmu, terutama kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan hewan, dan juga kesehatan manusia. Nah, untuk orang-orang di Indonesia sendiri yang dia lebih berfokus untuk kesehatan lingkungan, di mana dia mengkolaborasikan antara kesehatan hewan dan lingkungan itu sangat jarang. Nah, jadi why not? Kenapa tidak mengambil challenge yang seperti ini? Jadi kalau misalnya lainnya, misalnya orang-orang pada ke kanan, kalau kita ke kiri sendiri kan kita lebih orang-orang akan notice gitu ke kita. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nanti mungkin kedepannya juga One Health ini akan menjadi suatu sistem kolaborasi yang baik untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia sendiri, saya rasa sudah mulai ya. Jadi tahun 2010, 2000. Tapi berarti bukan di Bali aja kan Kak? Bukan, itu di Indonesia. Kalau pernah dengar sekarang untuk Profesor Wiku yang saat ini sebagai juru bicara ya, bukan juru bicara, jadi kayak ketua penelitian yang di COVID-19 yang ada di Jakarta, itu juga salah satu dokter hewan, dan itu merupakan orang yang concern banget tentang One Health gitu.
mengulas lah nanti kita tentang One Health itu. Seru Mbak. pokoknya. Seru di sana. Seru karena nggak hanya dokter hewan, nggak hanya dokter manusia, tetapi orang-orang Yang berada di dinas berconcern di sana itu juga bisa masuk. Misalnya ketika orang hukum atau orang psikologi, orang midwifery atau kebidanan itu juga bisa masuk ke dalam kebidanan ke One Health karena skup lingkupnya itu luas. Karena skup lingkupnya itu juga nggak hanya membatasi antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan juga lingkungan, tapi sangat luas. Makanya kakak pilih jalan itu. Yes, right. Dan sekarang masuk di COVID di salah satu epidemiologi. Apa tuh? Epidemiologi itu jadi ilmu untuk memprediksi bagaimana suatu kejadian penyakit itu terjadi. Nah, misalnya nih, COVID-19 ini disebabkan oleh virus ya, virus coronavirus. Nah, dalam misalnya ketersediaan rumah sakit yang ada di Indonesia, kemudian ketersediaan bed yang ada di rumah sakit, itu bisa dihitung atau bisa diprediksi berdasarkan ilmu tersebut, ilmu epidemiologi gitu misalnya ya. Misalnya virus corona ini memiliki tingkat kematian 7% misalnya ya, tapi dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Nah, dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi, dengan data-data yang ada seperti data kamar tidur di rumah sakit, kemudian data-data rumah sakit, kita bisa memprediksi, oh ternyata kemampuan kinerja kesehatan kita Indonesia itu nggak cukup loh ketika si COVID ini menyerang semuanya, atau misalnya ketika nanti kematiannya lebih dari 7%, tenaga kesehatan kita nggak bisa loh, itu bisa diprediksi melalui ilmu epidemiologi. Oh, berarti bukan penyebarannya Kak, bukan, patut diluruskan ini di sini, itu berarti bukan penyebaran COVID kan, tapi penyebaran persediaan fasilitas. Oh, berarti itu mencakup semuanya. Oh, mencakup semuanya. Iya, jadi semuanya yang mencakup tentang penyakit, ilmu penyakit. Jadi termasuk, ini kan juga termasuk ke dalam respon pemerintah dalam COVID-19 ini juga. Ketika tidak ada epidemiologi ini, pemerintah juga akan mengambil kebijakannya itu nggak berdasarkan data. Okay. Nah, karena adanya epidemiologi ini, pemerintah pun ketika mengambil kebijakan itu harus berdasarkan scientific datanya juga. Misalnya nih, kalau misalnya data kematian atau data sekarang COVID yang terkena positif misal ya di Bali adalah 1000 misalnya. Kemudian pemerintah tidak tahu nih data rumah sakit yang ada di Bali atau misalnya data bed yang ada di Bali. Kemudian si pemerintah mengambil kebijakan, oh ini harus ditaruh di rumah sakit Wongaya misalnya atau di rumah sakit Sanglah. Nah, pemerintah sendiri misalnya tidak tahu nih data yang ada bed di rumah sakit Sanglah atau rumah sakit Wongaya itu berapa. Nah, ketika si positif COVID-19 ini ditempatkan di rumah sakit Sanglah atau rumah sakit Wongaya, kan kolaps karena kesehatan tenaga medisnya nggak mencukupi untuk mentreatment si pasien-pasien ini. Jadi perlulah kita mengambil data mulai dari penyebarannya, kemudian mulai dari berapa yang positif, berapa yang negatif, berapa yang terkena gejala, kemudian berapa orang-orangnya medisnya, tenaga medisnya, semua itu didata, kemudian kita ambil grafiknya. Setelah itu misalnya nih karena COVID-19 ini setelah kita mencapai puncaknya, ada kalau namanya ilmu virus itu adalah titik puncak atau saya lupa namanya ilmiahnya apa. Intinya itu ada suatu waktu di mana dia akan puncak, akan naik, kemudian dia akan landai begini. Nah, ketika pas puncaknya ini tidak diselingi dengan tenaga kesehatan yang memadahi, kita akan down. Seperti yang ada di Italia misalnya, seperti yang ada di negara-negara lain misalnya. Karena banyak orang yang meninggal tidak tertangani, intinya gitu. Makanya ilmu epidemiologi ini adalah melengkapi agar pemerintah atau agar dinas-dinas itu mengambil kebijakan yang sesuai. Gak asal-asal ya, jadi berdasarkan data. Nah, kalau misalnya yang di Indonesia sekarang Kak, itu udah sampai puncak tertinggi atau udah landai atau masih menuju puncak? Kalau dilihat dari data yang ada yang saat ini, kita ini masih dalam kondisi gini, apa ya namanya, menuju puncak, bukan menuju puncak gemilang di hati ya. Menuju puncak. Nanti kan ada landainya begini, kemudian begini ya.
kalau dilihat dari datanya berdasarkan diskusi juga dengan teman-teman, orang-orang epidemiologi, dokter juga, itu kita masih dalam tahap yang merangkak naik gunung. Nanti akan ada fase yang dia memang puncak-puncaknya, baru insya Allah akan landai. Tapi kan sekarang di Indonesia udah ini Kak, udah ada penerapan new normal, akan diterapkan wacana ya itu ya, wacana new normal. Nah, sedangkan menurut data itu masih merangkak menuju puncak. Iya. Nah, kenapa masih mau diterapkan new normal sedangkan masih kondisinya seperti ini gitu? Itu menurut Kakak gimana? Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu ya. Oke. Kita lockdown itu kan bukan lockdown, apa ya namanya? PSBB ya. Jadi pembatasan berskala besar itu kan sudah cukup lama. Jadi kenapa pemerintah itu menerapkan new normal pun juga tidak serta-merta dia asal-asalan menerapkan gitu ya. Jadi pasti ada beberapa reason atau alasan yang harus diambil kenapa si pemerintah itu harus menerapkan new normal atau akan menerapkan new normal atau seperti itu. Intinya, ketika kita lama-kelamaan terlockdown atau PSBB, kemudian sebenarnya virus ini nggak terlalu mematikan, bukan nggak terlalu ya, memang mematikan ya. Penyebaran juga meluas. Namun apabila dibandingkan dengan virus-virus yang lain seperti virus demam berdarah atau dengue. Tapi kan itu juga banyak Kak. Iya benar. Kemudian virus-virus yang lain seperti Ebola, avian influenza itu kematiannya lebih rendah loh daripada virus yang saya sebutkan tadi. Jadi virus corona ini kematiannya lebih rendah dari. Kenapa? Karena yang ditakutkan orang-orang itu adalah penyebarannya itu, dan ini tergolong virus yang untuk di kesehatan manusia maksudnya itu virus yang rekombinan baru gitu. Jadi yang bisa mematikan perawat, bisa mematikan dokter. DBD memang mematikan, tapi dia tidak mematikan para dokter, tidak mematikan para perawat kan? Karena dia tidak menginfeksi Yes, tidak bisa menyebar dalam artian menyebar dalam udara dan itu tuh nggak bisa. Emang virus corona menyebar lewat udara? Bukannya enggak ya? Kalau virus corona itu menyebarnya melalui droplet. Droplet itu apa? Droplet itu jadi ketika kita ngobrol ya, saliva misalnya gini. Misalnya kita ngobrol, kemudian kita tidak ada jaga jarak gitu. Misalnya gini kita ngobrol nih, terus saya bersin nih, sering gitu kan? Nyaring banget ya. Saya bersin nih, sering. Nah, kenapa kita harus dipakaikan masker? Nah, itu karena untuk menahan biar droplet itu nggak kemana-mana. Tapi kita ngirup dong. Ketika kita bersin, nempel kemana-mana nih. Kemudian tangan kamu kalau nggak sengaja gini nempel juga, kamu menempelkan ini ke wajah atau kemanapun, itu akan menular ke kamu. Itu yang namanya droplet. Droplet intinya apa yang kita keluarkan dari saliva, misalnya mulut, hidung dan lain-lain itu namanya. Nah, ingatin dong penonton untuk selalu pakai masker. Oh iya, Anda saja yang mengingatkan, coba. Jangan Jadi, lupa. teman-teman jangan lupa pakai masker karena nanti kalau kalian tidak pakai masker, bersin kalian akan menyebarkan virus ke orang lain. Iya, benar. Apalagi sekarang kita ketahui bahwa ada yang positif corona tetapi tidak bergejala, orang tanpa gejala atau OTG. Otomatis saya bisa jadi terinfeksi. Bisa jadi Anda terinfeksi, tapi Anda tidak menimbulkan gejala. Gitu. Bisa jadi juga saya terinfeksi, tapi tidak menimbulkan gejala, mungkin seperti itu. Nah, itu yang menjadi polemik ya. Menjadi kekhawatiran juga gitu, ketakutan juga. Tapi udah siap nih mau masuk new normal atau udah new normal dari. Oh ya, kita balik lagi ya, kita ngobrolin lagi. Jadi kalau misalnya kenapa harus pemerintah itu mengambil kebijakan new normal? Karena faktornya adalah yang pertama adalah ekonomi. Ketika kita dibatasi, kita tidak bisa keluar rumah, kerja dari rumah, sedangkan di luar pun company-company atau perusahaan itu sudah banyak melakukan PHK atau setidaknya dia memotong gajinya, memotong gaji karyawannya. Apa yang dilakukan pemerintah ketika PSBB dan tidak bisa mensuplai orang-orang yang terkena PHK, orang-orang pemerintah kasih sembako Kak, gratis. Coba di logika aja, berapa jumlah penduduk Indonesia? 200 hampir 200.000 juta jiwa, 200 juta jiwa loh. Kalau kita misalnya penduduknya seperti Jepang misalnya, dengan tingkat PDB yang tinggi dari negara, of course kita bisa supply untuk penduduk. Tapi Indonesia
Misalnya nanti mereka, oh kan ada dana desa misalnya, kan ada ini anggaran-anggaran yang lain. Corona ini menyebar dan dianggap sebagai pandemi di dunia itu bulan Maret ya, 10 Maret kalau nggak salah, 10 Maret 2020. Tapi di Indonesia udah masuk tanggal 3 kalau nggak salah ya Jokowi mengumumkan. Iya, 10 Maret diumumkan pandemi. Dana desa itu tadi sebelahnya kan sudah dipakai. Sedangkan anggaran dana biasanya dari pemerintah itu kan di akhir-akhir itu kalau misalnya dana desa dianggap aja 2M, kemudian sudah jalan setengah, itu tinggal 1M. Nah 1M itu ketika dia membagi untuk sembako untuk masyarakat yang lain, apa cukup? Ya. Nggak cukup kan? Belum lagi ketika dia orang-orang yang kena PHK, orang-orang lain yang intinya kehilangan pekerjaan lah. Berarti new normal ini emang harus diterapkan ya intinya. Asalkan itu dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sebenarnya juga banyak polemik juga. Kita masih akan menuju puncak, tetapi kenapa new normal? Kita tahu Bali sendiri kemarin saya sempat baca datanya itu hampir 1 hari itu transmisi lokal hampir semuanya transmisi lokal dan datanya itu meningkat. Jadi ada 5 provinsi kalau nggak salah yang pernah saya share di IG, mungkin Anda melihat ya. Itu ada Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Barat kalau nggak salah. Nah itu Bali nomor 2 dan itu untuk penyebarannya, untuk peningkatannya dalam beberapa minggu terakhir itu 92%. Lebih tinggi ya dari biasanya. Awal-awal kan masih dikit Kak. Benar, banyak. 92%. Lantas kalau misalnya ini tidak sedikit dilonggarkan atau sedikit dibuka dikit aja, masyarakat kita mau makan dari mana gitu kan? Dari situlah sedikitlah dilonggarkan, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Nanti pun kita juga nggak lepas kok untuk kedepannya new normal, virus ini akan hidup dengan kita gitu. Jadi untuk beradaptasi inilah ya coba deh kita adaptasi dulu deh, misalnya kalau misalnya nanti matinya banyak nih misalnya atau peningkatannya banyak, diketatin lagi misalnya. Kemudian kalau udah turun coba deh dilonggarin lagi deh. Kurang lebih seperti itu. Oke, misalnya Kak, kita pakai protokol kesehatan misalnya nih ya, kita mau menerapkan new normal ada protokol kesehatan. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya sebelumnya ada PSBB misalnya di luar Bali, ada PKM, itu masyarakat kita itu juga tidak terlalu mematuhi peraturan itu ya kan. Mereka masih kayak melanggar, misalnya kayak kita PKM di sini tuh kayak masih melanggar, masih nggak mengikuti. Apakah nanti yang dikhawatirkan ya, apakah nanti misalnya kalau seandainya new normal ditetapkan, apakah masyarakat akan mengikuti? Sedangkan yang PSBB saja seperti itu gitu. Nah, bagaimana itu menurut Kakak? Oke. Jadi kalau seperti itu sih ada kuncinya di masyarakat sendiri. Tapi kalau saya melihat, jujur ya, kalau saya melihat itu emang harus jujur. Nanti kalau ada yang subscribe kemudian di share, bahaya kita ya. Nih, kalau misalnya jujur ini dari pribadi saya sendiri ya, masyarakat Denpasar itu tergolong yang disiplin menggunakan masker. Kalau menurut kacamata saya sendiri. Karena kemarin ketika itu udah minus berapa tuh kacamata? Karena kalau lihat dari beberapa daerah lain itu yang setahu saya ya, itu juga masih belum menggunakan masker ya. Tapi kalau yang di Denpasar sendiri itu udah lumayan disiplin lah. Kayak kemarin saya ke daerah mana itu ya? Dalung ya. Dalung itu kan kayak ada persawahan atau kelungkung. Oh iya, ada persawahan. Ada persawahan itu. Saya tanya di bapak-bapak yang mau ke sawah itu, "Bapak pakai masker ya?" Saya bilang gitu kan sama si bapaknya itu. "Iya, Ge, saya selalu pakai masker kemanapun saya keluar rumah." Itu tandanya, jadi menurut saya orang-orang di Denpasar itu dia lebih memiliki kesadaran yang relatif tinggi daripada daerah-daerah lainnya ya, yang saya tahu. Tapi tetap banyak yang terinfeksi virus Kak, walaupun mereka punya tingkat kesadaran yang tinggi memakai masker. Berarti menurut kacamata saya nih ya Kak ya, berarti masker ini juga tidak bisa menjadi alat satu-satunya untuk membunuh virus itu sendiri gitu. Oke, kita lihat lagi deh, kenapa
kita harus petakan. Jadi di mana penyebaran virus itu yang tinggi lah ya. Ada sekarang yang transmisi lokal. Nah, transmisi Kalau di lokal. Bali gimana tuh? Biar kita tahu di mana. Tahu nggak sih kakak di mana tempat-tempat di Bali yang Oke, kalau yang saat ini tinggi? dilihat itu dari Denpasar dan Karangasem. Kalau Denpasar berdasarkan di data, Karangasem, ya itu data yang berdasarkan data. Nah, guys, kalian jangan jalan-jalan dulu ke Karangasem ya, karena nanti kalian kena virus corona. ini berdasarkan data yang saya baca sih itu Denpasar. Jadi kenapa pertanyaan seperti itu? Kita harus petakan dulu nih. Karena kemarin juga sempat banyak yang PMI ya. PMI yang masuk ke Bali. Arah Karangasem sih yang banyak. Iya, PMI yang masuk ke Bali. Nah, mungkin kita juga tidak 100% untuk bukan menyalahkan ya, tapi memang mulai transmisi lokalnya itu memang ketika ada PMI itu kemudian mungkin dia lolos tidak masuk ke pemeriksaan dia dan mungkin dia tidak tahu, kemudian dia sudah melakukan aktivitas di desanya, berinteraksi dengan orang-orang, mungkin dirasa dia adalah aman-aman saja, tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat misalnya, kemudian dia berinteraksi dan kemudian dia ya ngobrol dengan dekatnya lah atau mungkin tempel-tempel menempel juga kita tidak tahu, ya udah kelolosan jadinya. Oh, Kurang gitu. lebih Berarti seperti masker itu. ini memang perlu ya kak? Iya, Menghambat. Nah, sebenarnya kalau dari persenannya masker ini sangat membantu kita lah. Oke. Jadi kalau misalnya kita anggap positifnya aja, misalnya memang saya dari dulu itu memang pakai masker, jadi kemana-mana pakai masker. At least kalau misalnya ada stigma masyarakat yang nggak percaya, oh aku nggak pakai masker nggak apa-apa, aku masih sehat. Anggap aja pakai nafas gitu ya kan? Anggap aja kalau pakai masker ke jalan-jalan adalah menutupnya biar nggak panas, biar nggak hitam, biar nggak belang, gitu aja. Anggap aja semua itu positif. Seperti cuci tangan. Sebenarnya kita juga udah tahu kan ya kalau cuci tangan itu adalah hal yang baik. Dari dulu pun kita juga sudah dibelajari dari TK, SD, SMP sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, tidur. Sebelum atau barusan keluar dari rumah cuci tangan, cuci kaki, baru melakukan kegiatan di rumah atau mandi. Itu sebenarnya kebiasaan yang sudah ada dari dulu. Tetapi entah kenapa kebiasaan hidup bersih dan sehat itu seiring dengan berjalanan zaman, seiring dengan pergerakan masyarakat itu sedikit terabaikan. Jadi sebenarnya virus corona ini pun juga membawa dampak positifnya adalah oke, balikin lagi deh, kamu harus perilaku hidup bersih dan sehat. Dan seharusnya ketika kita memiliki imun yang baik, itu kita bisa melawan. Iya, jadi kalau misalnya kita sehat nih, ya anggap aja semoga kita sehat ya. Itu yang penting kak, nikmat kesehatan yang Nikmat kesehatan. Kita sehat, imunitas kita itu bisa loh melawan virus corona ini. Makanya disarankan untuk isolasi mandiri, misalnya isolasi di rumah. Karena apa? Karena biar imunitas kita itu kembali lagi seperti semula gitu. Jadi kalau kita banyak kemana-mana, terus banyak masalah atau banyak stres, nggak di rumah aja, itu imunitas kita juga makin drop, virus corona juga makin berliaran. Iya. Kalau kita di ruangan kayak gini nih kak, itu wajib nggak pakai masker atau gimana? Kita kayak gini berdua nih. Oke, kalau di ruangan begini kita harus biasanya kalau di awal cek dulu kan kesehatannya, dicek suhunya. Tapi kalau saya rasa dengan sirkulasi yang baik itu kita tetap menggunakan protokol. Jadi kalau misalnya sedikit ngobrolnya agak jauhan, dibuka juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah agak kerapatannya agak padat gitu ya, udah agak deket-deketan, lebih baik pakai masker. Itu deh kak. Nah, satu lagi nih kak, misalnya kalau tadi kakak ke desa kan, ke desa ketemu masyarakat pakai masker dan lain sebagainya, itu berarti peran milenial, peran anak muda itu sangat penting kan? Sangat penting. Nah, perannya itu apa kak di COVID ini? Banyak sekali rasanya kalau peran, kan masih ada teknologi yang bisa diaplikasikan. Yes, bener. Jadi banyak sekali kayak teman-teman saya yang kena PHK ataupun mengurangi jam kerja, pengurangan jam kerja itu mereka sangat kreatif. Oke, ada produktivitasnya. Produktivitas itu sangat ini, entah itu mereka jualan jamu kunyit atau misalnya jualan makanan-makanan yang biasa
kita ini apa namanya kayak makanan-makanan daerah, sempol atau misalnya, tapi dikemas dengan sedemikian rupa ala-ala anak milenial dan itu layak dijual. Dan sebenarnya lagi-lagi ya virus corona ini juga mengajarkan kita banyak positifnya. Kita lebih kenal diri kita sendiri yang pertama. Mungkin kalau kita kerja ya, kerja rumah gitu aja. Tapi ketika kita lebih banyak di rumah, kita adalah self improvisasi diri kita sendiri. Kalau kita di rumah aja, aduh cuma tidur. Sama lah kayak kakak yang bikin aneh-aneh ya. Kan yang kemarin bikin coklat yang kayak enak. Jangan itu dibilang ya. Jadi kan emang mencoba Kak, walaupun gagal tapi kan mencoba. Mencoba bener. Jadi ketika kita nanti passionnya di mana itu nanti akan kelihatan gitu. Kalau Tapi misalnya, banyak orang yang banting setir berarti ya. Kalau dari kakak ngomong tadi itu banyak orang yang banting setir. Jadi mungkin dia kerjanya di depan komputer sehari-hari, sekarang banting setir harus kerjain ini ya kan? Ya itu sebenarnya alamiah manusia ya. Karena kalau yang seperti itu ketika kita dalam masa terjepit, tidak ada uang sama sekali, apalagi dong yang bisa kita lakukan? Ya, demi sesuap nasi ya Pak, Iya. kalau nggak makan mati. Nah, berarti kan orang-orang kayak gitu Kak. Nah, kalau misalnya yang di rumah aja nih Kak, yang di rumah aja, kakak punya saran nggak untuk mereka yang harus melakukan apa nih milenial untuk edukasi ke masyarakat? Kalau lebih banyak itu lebih perannya itu milenial yang harus melakukan edukasi ke masyarakat kan. Apa aja contohnya Kak yang bisa mereka lakukan? Sekali lagi banyak sekali yang harus kita lakukan sebagai anak muda ya. Kita masih, ya anggap aja kita masih 20 tahun lah ya, masih banyak, kita perlu pelajaran hidup, kemudian inovasi-inovasi terbaru pun itu juga bisa kita terapkan. Misalnya tadi dengan berjualan online kah, dan itu juga sekarang itu saya juga lagi nyiptain suatu platform. Kakak? Nggak, aku nanya ini Iya. Karena aku nggak tahu kan. Terus Jadi sama teman-teman juga sih ada satu platform di mana kita membantu untuk petani-petani lokal yang dia itu tidak memiliki pasarnya sudah hilang karena ya kok ada dampak dari COVID ini. Kalau kalian tahu di Klungkung sana itu sudah banyak petani rumput laut yang itu sudah tidak melakukan pekerjaannya lagi, dan ada juga petani-petani hidroponik ya, namanya hidroponik atau organik itu yang kita tampung dalam suatu platform itu, kita bantu pasarkan produk-produk mereka ke rumahan dulu. Kalau sekarang masih rumahan. Jadi kalau misalnya itu nanti mungkin new normal ataupun sudah baik untuk progresnya, kita akan masuk ke restoran ataupun ke hotel-hotel lainnya. Nah itu adalah salah satu inovasi anak muda yang terjadi karena kepepet. ya, kepepet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya dengan mengenali diri sendiri. Kalau dulunya suka nulis, suka nulis, misalnya nih ya suka nulis, improvisasi aja diri kamu itu dengan salurin tulisan kamu ke blog-blog, fokus dulu ke blog atau misalnya ke Instagram lah, kemudian ke adalah semua kan banyak sih platform yang bisa menyupport Anda kan, menyupport kalian teman-teman semua untuk menyalurkan hobi Anda, dan itu pun kalau misalnya kita lakukan secara konsisten itu juga akan menghasilkan uang. Gitu. Sebenarnya Kak di kita nih di era Madani sendiri itu kita juga punya maksudnya untuk mendukung UMKM. Kalau kakak misalnya tadi mendukung masyarakat desa petani, kita juga punya nanti. Saya nggak tahu ya ini atau buka part kedua atau yang saya tahu itu ada pertama kemarin. Nah nanti bagus kalau itu. ya, nah semua orang bebas untuk mendaftarkan produk mereka ke kita. Nah kita akan posting nanti di media kita. Gitu. Itu gratis untuk dukung UMKM. Sekitar pasar aja sih. Saya nggak tahu itu masih buka kedua atau gimana. Saya rasa juga di saat inilah kemanusiaan kita itu teruji loh. Empati kita itu teruji. Kalau misalnya anggap aja kita dalam masalah, dan kalau kita tidak saling berpegangan tangan dan juga gotong royong, ya udah hancur ekonomi kita. Gitu. Berarti emang harus tolong menolong. Iya, harus tolong menolong, dan ini pun saatnya menguji kemanusiaan kita.
apalagi anak muda harus. Apalagi anak muda. Iya. Tadi kita udah ngomongin positif aja nih Kak. Yes, dari corona. right. Nah, kalau negatifnya? Wih, negatifnya. Pasti ada dong positif negatif. Kalau negatifnya apa sih corona ini muncul gitu? Kalau negatifnya, aduh banyak nih. Berarti Yang beres pertama dong, dompet seimbang. kering ya. Aduh, itu Gaji dikurangin. gaji dikurangin. Ini kayaknya Enggak, maksudnya kan kakak kita sama-sama curhat kan, wajar kok Kak. Kita emang menerima orang-orang yang curhat di sini. iya, emang itu memang bukan hal yang tabu lagi ya, memang itu kenyataannya Iya, kan. semua orang kok Kak. Tapi semua kita juga memahami kok dalam artian semua dalam masa yang sulit, bukan satu company aja, tetapi semuanya gitu loh. Jadi ya kalau misalnya dipotong pun 20% atau 15%, ya kita bisa legowo gitu. Tapi ya jangan banyak-banyak ya. minta tolong dong ke bos Oh, ya. iya. Jangan banyak-banyak ya. Ya. Ya, itu salah satunya pasti ekonomi yang berdampak ya. Kemudian yang berdampak lagi, ini yang paling penting adalah mental. Iya, iya Kak, orang banyak. Seperti banget. orang PHK, kemudian orang-orang yang mungkin biasanya dia memegang uang yang banyak, tetapi tiba-tiba tidak memegang banyak uang, itu pasti mental itu akan terganggu kesehatannya, gitu. Jadi untuk teman-teman juga di rumah itu harus kalau misalnya sudah ada gejala-gejala untuk misalnya kesehatan mental, itu perlu deh kalian sharing ke teman-teman terdekat atau juga sharing ke yang itu jelas yang Nggak paling perlu ke ini dokter psikiater atau itu kalau psikologi. menurut saya juga pernah mengalami seperti itu. Tapi itu memang yang paling berpengaruh itu adalah orang-orang terdekat, orang tua terutama. Nah, Orang gimana tua, kalau kita sahabat. perantau kayak saya nih perantau, kakak juga kan. Nah, kita harus sharing kemana? Kita harus cerita kemana? Iya, ini kan ada telepon ya, ada handphone, ada WhatsApp, ada reguler lainnya. Kita bisa kok, maksudnya dengan adanya teknologi yang mempermudah kita jangan sampai memperjauh kehubungan antara orang yang sudah dekat sama kita. Oke. Jadi memang karena orang tua saya protektif dan saya pun juga menganggap orang tua saya itu adalah teman saya, apapun yang saya alami, apapun yang saya lakukan gitu, yang intinya yang saya alami yang terjadi dalam diri saya pasti ceritakan ke orang tua. Andai pun nanti saya nggak bisa melakukan, pasti ibu saya, entah itu kakak saya, itu pasti menawarkan bantuan seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman punya teman dekat juga di sini, anak-anak perantauan dan misalnya nggak terlalu dekat sama orang tuanya, atau nggak terlalu gimana ya, mau curhat tuh malu biasanya. Saya sudah dianggap di sini adalah sudah bekerja dan saya punya gaji, tapi kalau ketika saya meminta bantuan sama orang tua, kayaknya saya malu ya. gitu kan. Nah, coba deh, pasti kok orang tua itu tahu kapabilitas seorang anak. Jadi sejauh-jauhnya anak, sedown-downnya anak, semua orang tua itu pasti dibantu. Tapi kalau misalnya itu kita perantauan, ya at least kita punya teman dekat, setidaknya dengan kita bercerita dan teman dekat kita atau orang teman-teman kita mendengarkan, itu adalah beban kita tuh udah disalurkan gitu. Itu gengs, kalian kalau punya masalah, lagi stres, habis itu gaji dikurangin, apapun itu, masalah keuangan, ekonomi misalnya, kalian harus cerita minimal ke orang dekat, orang tua, siapapun itu, kalian harus cerita. Kalau tidak cerita, itu gimana Kak? Dipendam sendiri itu ada efeknya juga nggak? Ada, pasti ada lah ya. Bisa, ya pasti ada sih kalau yang seperti atau itu. dia stres, Iya, bisa jadi ya. Pasti dia misalnya dia suka murung, dia suka ini. Apalagi kalau orang-orang introvert juga gitu ya. Tapi memang suatu masalah itu kalau misalnya tidak memenuhi masalah dalam diri kita hanya diam saja karena tidak kepercayaan diri untuk bercerita kepada orang lain misalnya, ya masalahnya kan tetap begini aja, nggak bisa melepas
seperti tangan, jadi makin geni. Kemudian, aduh gimana dong ini masalahnya, nambah lagi segini. Belum lagi misalnya dikejar utang gitu, misalnya udah 12 Juni misalnya. Misalnya udah 12 Juni atau misalnya sekarang tanggal berapa sih? 28 ya, 25 ya. Cepat banget. Sekarang masih 25 Juni. Tanggal bayar utang udah 25 Juni. Terus harusnya itu kalau misalnya bilang ke teman, kamu ada uang nggak? Kamu ada ini nggak? At least kalau mereka nggak bantu full, aku ada uang 100.000 buat kamu bisa ini boleh nggak ya? Setidaknya membantu sedikit ya Kak. Itu yang paling penting. Nah, berarti ada dua nih yang dampak negatif, ekonomi sama mental ya. Mental. Sebenarnya masih banyak lagi dampaknya ya. Ya dampak dari. Ya kalau untuk sosial ya pasti jelas pariwisata. Apalagi di Bali ya. Apalagi di Bali. Kemudian jalan-jalan. Dampak kesehatan pasti itu ada, kematian, kemudian positif, rumah sakit full, dan juga dampak sosial juga itu juga menimbulkan sesuatu yang baru. Biasanya kita ngelihat budaya Bali ketika dia menari-nari, kita berkerumun. Sekarang belum bisa, dan mungkin sekarang pun masih diciptakan bagaimana budaya tetap bisa kita nikmati dengan protokol-protokol yang akan dijalankan gitu. Tapi nanti kayak gini aku rasa nih ya Kak, pas kita angkat tangan nanti pasti Tuhan turun tangan. Iya. Aku dapat kata-kata kamu dari mana ya? Tiba-tiba kepikiran aja kayak gitu. Iya kayak gitu memang Kak. Iya, kalau kita itu emang yang paling penting sih. Kalau kita udah deh aku nyerah gitu, pasti Tuhan turun tangan. Iya, karena iya, sekarang kita di Indonesia ini, apa di Bali ya, itu kita masih berusaha untuk mendapatkan vaksin dari corona misalnya, untuk mendapatkan ini gitu. Nah, benar sekali memang. Ya jangan lupa deh, jangan lupa terus itu. Kalau Tuhan selalu ada bersama kita ya. Ya benar. Kita nggak apa-apa untuk bercerita, tapi jangan lupa juga untuk berdoa. Pasti kok sama Tuhan diiniin. Dikasih ya apa yang kita minta ya. Itu yang paling penting. Terus kalau selain peran di COVID, kalau misalnya kita mau menghadapi new normal ini nih Kak, kita kan mau menghadapi sebentar lagi mungkin kita akan menyongsong new normal. Nah, itu peran kita sebagai anak muda untuk menyongsong itu kayak gimana? Setelah kita 3 bulan atau 4 bulan itu dirumahkan ya, tapi sekarang kita akan dikasih kebebasan, bukan kebebasan full tapi dalam tanda kutip ya kebebasannya. Nah, itu gimana tuh Kak? Iya benar banget. Kalau lagi-lagi kayak anak muda gitu ya, anak muda sebagai objek ya ini. Karena memang berpengaruh besar Kak. Iya sekarang ini. Benar sekali. Jadi seperti sekarang bagaimana caranya kita untuk menghadapi atau menyongsong new normal ini? Yang pertama juga kita tahu posisi diri kita sendiri. Kalau misalnya sebelumnya kita sudah sudah memiliki pekerjaan atau misalnya sudah ini peran pemuda secara keseluruhan ya maksudnya ya? Keseluruhan, bukan di Bali tapi di Indonesia. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita untuk mendukung program-program pemerintah, nah itu juga perlu untuk peran pemuda gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya ketika kemarin banyak anak-anak yang mudik ya, anak mudik itu saya juga agak gini, jadi nanti ditakutkan juga menularkan, tapi ya bagaimana lagi lah ya, itu sudah berlalu. Tapi kalau misalnya ditanya seperti itu, bagaimana memang peran pemuda, yang pertama adalah mencontohkan, itu paling penting, mencontohkan apa yang sudah pemerintah terapkan. Ya memang kita memang demokrasi, tetapi kita percayalah dulu sama pemerintah kalau seperti itu. Kalau misalnya berarti kita harus menanamkan kepercayaan. Harus percaya juga. Setelah itu kita mengedukasi orang-orang terdekat, itu juga paling penting. Edukasi orang-orang terdekat yang pertama, kemudian mencontohkan, dan selagi-lagi inovasi. Karena anak muda ini identik sama inovasi, ide yang tinggi. Iya. Jadi kalau misalnya itu nggak dimanfaatkan dengan baik ya walau-alam gitu. mereka nggak ini ya. Karena karena inovasi dari karena COVID ini memberikan banyak pelajaran sekali untuk kita. Ketika kita sudah menemukan kliknya misalnya dengan inovasi tersebut, ya udah lanjutkan aja. Siapa tahu itu memang rezeki kamu di situ.
Mungkin memang Tuhan itu memberikan ini biar kamu tuh lebih bagus derajatnya. Seperti kata kakak tadi, fokus yang penting Fokus ya. dulu. Kalau kita mau membuat inovasi baru misalnya, itu kita harus fokus. Jangan bikin ini. Kita harus tahu satu titik fokus Iya. kita. Ya. Dan satu lagi juga, kenapa anak muda itu penting banget. Jadi kayak kemarin saya ngelihat media-media online, jadi ketika masih PSBB tapi banyak anak muda yang melakukan trek-trekan di jalan dan tidak atau mengedukasi atau mencontohkan hal-hal yang baik, itu disayangkan banget gitu loh. Jadi kayak tidak mencontohkan bahwa mereka itu orang-orang yang terpelajar gitu loh. Orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan. Intelektual. Bener. Jadi kalau yang seperti itu ya tolonglah, at least tidaknya kalau nggak bisa membantu pemerintah, ya jangan memberi beban untuk pemerintah. Gitu. Kayak kita misalnya kayak gini itu udah mencontohkan social distancing ya. Iya. Harus jaga jarak kita walaupun ngomong dalam ruangan ya Kak. Yes, benar. Begitu seterusnya nanti mungkin era new normal ini akan menjadi normal nanti kan. Karena seperti kata kakak tadi, virus ini akan bersahabat dengan kita. Iya kan? Iya, benar sekali. Jadi nanti new normalnya ya tetap normal karena ada virus, bukan normal sebelum ada virus. Jadi new normalnya kemudian sudah akan menjadi kebiasaan new normal nanti akan lama-kelamaan normal karena sudah ada virus, bukan normalnya yang sebelum ada virus. Gitu. Tapi kakak, menurut kakak nih, itu Yes. akan berakhirnya kapan? Ada nggak udah ada nggak datanya atau analisisnya sampai akan berakhirnya kapan? Belum ya? Berakhirnya COVID. Ya. Kita belum tahu datanya pasti, jadi mungkin bukan kapabilitas saya juga untuk menerangkan tentang kapan berakhirnya, karena untuk virus ini saya juga baca kemarin di salah satu jurnal yang saya baca itu, jadi dia ada gelombang keduanya gitu virus si corona ini. Ini gelombang pertama berarti ya? Astaga. Jadi karena Kak, kadang alhamdulillah. virus corona itu adalah virus RNA, ribonucleic acid. Jadi dia itu mudah banget untuk rekombinasi. Ya awalnya memang sebenarnya corona ini sudah ada sejak dulu. Ada beberapa strainnya, ada genusnya itu ada 4. Jadi saya lupa. Kalau nggak salah alpha, beta, gamma, sama lagi satunya saya lupa. Do re mi fa sol la si. Itu ada dua strain yang memang ganas, dan salah satunya itu adalah strain dari corona ini. Nah, strain dari coronavirus ini, nCoV-19 ini adalah sebelumnya itu SARS dan MERS. SARS itu untuk pernafasan juga, MERS juga di unta itu juga pernafasan juga. Kemudian karena virus ini adalah mutasinya cepat, rekombinasinya cepat, bermutasilah lagi ke nCoV 2019. Kenapa pakai N? Karena dan COVID. Lucu juga ya. enggak, aku cuma kenapa pakai N kata kakak karena dan aku kan bilang gitu. Bener. Kenapa harus nCoV ini? Kita terlalu serius ya, atau saya yang terlalu ini. Jadi karena pakai COVID ini karena memang strainnya dirasa itu yang paling mematikan, yang paling tinggi gitu loh. Karena ternyata di Tiongkok itu juga masih ada tingginya lagi, kalau nggak salah Pro namanya. Tapi di Indonesia bukan yang pro kan? Maksudnya aku juga agak ngeri lah keluar. Jangan meme ya. bukan yang pro di Indonesia. Tapi nggak tahu sih ya kalau untuk beberapa bulan lagi. Tapi saya rasa juga semoga Indonesia enggak dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Terus Kak, kalau kita lihat nih di Bali ya kan Kak, sekarang itu udah ada beberapa pariwisata yang dibuka oleh pemerintah Iya, kan. iya. Ada ini untuk menyambut new normal ini. Terus kebanyakan banyak juga nih anak-anak muda kayak kita nih yang ke pantai. Pengenlah ke pantai, udah 3 bulan nggak di pantai, pengenlah ke sini. Nah, itu harus kayak gimana mereka harus ke pantai Kak? Nanti kalau mereka pada rame ke pantai, masyarakat juga ngikutin, dia bisa pantai nggak ngapa-ngapain. Iya, benar sekali. Sekali lagi mungkin karena pemerintah itu membukanya itu lebih Cepat. Bukan disarankan lebih dibuka itu untuk masyarakat Bali aja deh ya. Jadi kalau untuk masyarakat luar
Misalnya saya kemarin baca kalau nggak salah yang di Bedugul ya, itu hanya khusus untuk orang mana Bedugul itu di Kintamani. Bedugul beda sama Kintamani kan? Di mana sih Bedugul? Bedugul ya, orang Yang mana Bedugul nih? ya. Yang Bedugul. Iya, iya, Kintamani Bedugul. juga udah dibuka sih yang. Ya tapi difokuskan untuk orang-orang sekitar aja, orang-orang lokal gitu. Tapi kalau misalnya kemarin kayak pantai di Canggu, kemudian di Jimbaran, kemudian di mana lagi itu ya? Ada beberapa Umalas itu juga sudah dibuka. Yang Mertasari kata. Oh ya, Mertasari itu juga sudah dibuka. Ya intinya at least karena ini sudah new normal juga. Oh berarti di Bali udah new normal nih? Belum sih sebenarnya, menyongsong kan ya. Menyongsong, Ya. oke. Karena kita beranggapannya bahwa ya lama mau nggak mau virus ini juga akan hidup sama kita. Oke. Gitu. Jadi mau nggak mau virus ini juga akan hidup sama kita. Ya cobalah perlahan dulu kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang Oke. seperti ini. Tapi tetap protokol harus dijalankan. At Atau- least kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, bawalah hand sanitizer. Kalau misalnya apa namanya, tapi kalau dirasa di pantai itu dengan sinar matahari yang kuat ya, kemudian alamnya juga terbuka, itu dengan orang yang tidak terlalu berjubel. Tapi saya kemarin lihat juga nggak terlalu berjubel ya. Karena orang masih rada-rada Kak, Masih tapi rada-rada. yang ditakutkan nanti kalau dibuka itu banyak orang datang ke sana. Nah, apakah mungkin pemerintah misalnya nih, pemerintah itu kayak membuka terlalu awal atau terlalu cepat? Itu menurut Kakak bagaimana? Pemerintah kan membuka terlalu awal atau memang udah waktunya untuk dibuka? Oke. Ini pendapat pribadi saya Ya, ya. Jadi saya tidak tidak membawa instansi manapun. Jadi kalau menurut saya memang kalau dilihat dari statistiknya, karena memang kita menuju dalam masih Menuju puncak menuju puncaknya, Puncak Bogor. ya itu emang agak sedikit lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya, karena saya dengar juga itu sebenarnya Bali itu menjadi daerah pertama yang menjadi percontohan new normal. Tapi secara tidak terkendali atau uncontrol di tangan kita, itu tingginya puncaknya, kemudian pariwisata juga sudah agak dibuka. Jadi agak berkebalikan sih menurut saya ya, di mana pejuang medis di sana dia berjuang untuk bagaimana biar bisa si puncak ini tetap turun, tapi di luaran juga itu sudah ramai dan sudah dibuka untuk beberapa pariwisata. Oke. Gitu. Tapi at least kalau misalnya seperti itu, kurangilah kontak dengan orang lain, itu yang pertama, biar nggak terlalu banyak terinfeksi ya. Kalau misalnya kita nggak tahu loh gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu ya mau nggak mau kita akan hidup dengan si virus itu. Mau nggak mau itu emang udah jadi konsekuensi. imunitas kita lah yang harus kita tingkatkan. Sebenarnya antara dua sih ya. Kalau misalnya virus ini bicara kasar-kasaran aja ya. Kalau misalnya virus ini masuk ke dalam tubuh kita sehat, kita punya antibodi dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya virus ini masuk lagi untuk kedua kalinya, kemungkinan antibodi kita bisa melawan. Tapi ketika nanti imunitas kita nggak baik dan tubuh kita dalam keadaan nggak sehat, atau kita misalnya punya penyakit lainnya atau komorbid lainnya, itu ada dua kemungkinan, kita sakit atau kita meninggal. Tapi ya Kak, yang Kakak sampaikan tadi, Bali itu menjadi contoh untuk new normal. Itu kemarin kalau nggak salah nih, saya baca berita itu ada 162 daerah di Bali itu yang nggak harus new normal gitu. Jadi apakah new normal ini hanya untuk daerah-daerah yang akan ada sekarang itu kayak lampu merah ya Kak ya? Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, kalau ada warna hitam bahkan. Nah, warna hitam memang nggak bisa dimasuki, tapi warna hijau misalnya atau warna kuning itu bisa melakukan new normal. Kalau Bali itu di warna apa Kak? Iya, jadi kalau kemarin itu memang skenario Bali itu sebagai daerah pertama new normal karena dari datanya positif kita masih tergolong rendah, masih tergolong baik. Yang kemarin. Iya. Tapi sekarang meningkat. Mungkin pun dari pemerintah juga sedikit
tunggu sebentar deh, jangan dulu, nanti Jangan dulu. tambah gini. Tambah gini. Tapi sekarang Bali warnanya warna kuning atau warna hijau atau warna apa? Kalau untuk dilihat dari sekarang, untuk Bali sendiri, karena melihat peningkatan yang minggu kemarin sangat tajam ya, range Bali saat ini kemungkinan juga nanti kalau misalnya salah, tolong saya dibenarkan. Ya. Tapi masih dalam Bali itu dalam kondisi yang kuning. Amin. Semoga ya Kak Semoga. sampai. Karena juga ngeri-ngeri Kak, Iya. rada-rada ngeri kalau kita keluar. Bahkan kalau saya misalnya mau naik Grab nih Kak, itu juga rada-rada aduh ngeri takut corona. Padahal Iya, iya. enggak kan. Mm-mm. Mudah-mudahan enggak. Iya gitu. Ada Tapi lagi, Kak? serasa kalau misalnya, ya itu tadi sih, lambat laun kita nanti akan hidup bersama corona. Jadi yang bisa kita lakukan Bersahabat dengan corona. bersahabat dengan corona. Jangan dengan manusia aja Kak, Iya. dengan penyakit juga harus bersahabat. Iya, ya dengan cara apa? Yang pertama ya perilaku hidup bersih dan juga sehat itu harus kita terapkan. Perilaku Mau hidup nggak mau bersih itu sehat. harus kita Mau nggak harus mau itu, terapkan. gengs. Dengar. Kemudian kalau misalnya kita sudah dilatih untuk kemana-mana pakai masker selama beberapa 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Tunggu Kak, kita disuruh kita pakai masker nih. Ribet nggak sih Kak? Kadang nih cewek ya, aku cewek nih Kak, kita banyak tuh kan cewek tuh. Nah cewek-cewek ini dia harus menyesuaikan masker yang dia pakai ini dengan, aduh aku pakai masker ini sesuai nggak ya sama bajuku. Dulu kita cuma mikirin pakai baju ini sama kerudung gitu kan. Kalau sekarang pakai masker sesuai nggak ya sama kerudung ini? Itu ribet nggak sih? Kalau saya sendiri nggak Berarti ribet nggak sama terlalu sekali. memikirkan kayak gitu ya? Nggak terlalu memikirkan sama sekali. Yang jelas dipakai. Iya, jadi karena saya juga tergolong orang yang cuek ya. Jadi kalau misalnya masker, yang penting itu bisa melindungi saya nggak terlalu ribet. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang seperti ini, aduh ribet, nggak matching, nggak ini. Kan ada sekarang yang fashion yang masker fashion, untuk fashion itu kan juga sudah banyak. Dan itu juga menjadi salah satu inovasi untuk anak muda kan? Inovasi baru ya Kak, Iya, yang untuk muncul. anak muda yang muncul. Ada juga masker yang berbentuk mulut, jenisnya itu saya rasa juga Itu paling ngeri Kak. Kadang kalau malam kita ketemu tuh paling ngeri ya. Kalau ketemu malam iya, ada yang it's pakai not difficult gitu loh. Itu bukan sesuatu yang sulit. Kita tinggal masker dipakai, udah gitu aja kan? Tapi Kak, kalau kita lihat gara-gara corona ya Kak, aku kalau kita jalan-jalan nih keluar, aku jalan-jalan ke Kuta atau kemana misalnya jalan-jalan sore hari, itu banyak orang pakai sepeda. Habis itu sekarang layang-layang, kan sepeda salah satu olahraga juga ya. Yes. Nah, itu menurut Kakak, aku mikirnya ya sepeda ini kadang-kadang nantinya jadi tren pas corona aja. Nanti pas corona hilang, sepeda juga hilang gitu loh. Sekarang banyak orang bejibun orang beli sepeda Kak. Sepedanya kemana hilangnya? Orang udah Dijual? pakai mobil, jadi kita Oh, gitu ya. Tahu sendiri lah ya. Iya, tapi diharapkan juga setelah corona menghilang ya apa yang kalian lakukan di masa corona ini seperti mandi misalnya 2 hari sekali, 1 hari 2 kali atau Yang biasanya misalnya- nggak mandi. Ini bukan menyindir loh, ini bukan menyindir, ini Iya, mengatakan. benar. Ya misalnya mandi rutin, kemudian cuci tangan rutin, terus makan sayur-sayuran, vitamin rutin. Ya udah teruskan aja kebiasaan yang baik ini gitu. Jadi Seperti bersepeda. bersepeda juga baik kok untuk kesehatan, lari pun juga baik untuk kesehatan. Semuanya saya rasa untuk olahraga itu juga baik ya. Tapi untuk di masa corona ini dulu memang awal-awal menyebarnya ada yang terinfeksi di gym misalnya gimnastik itu ya harus disemprot dulu, di apa namanya? Disterilkan. Disterilkan dulu, dibersihkan dulu gitu. Tapi saya rasa dengan hal yang seperti ini yang sudah baik, yang Anda sudah lakukan sebaik mungkin dalam masa-masa ini, ya udah teruskan gitu. Kan karena kita beradaptasi nanti ya. Iya. Ya sudah ada di sini, ya menurut saya teruskan aja, itu baik gitu loh. Untuk diteruskan ya. Yang positifnya diambil, yang negatifnya ditinggalkan Iya. ya Kak. Seperti itu. Dan saya rasa pun juga COVID ini sekali lagi banyak mengajarkan kita. Jadi ketika Arti kesadaran. ya, ketika lingkungan ini juga sudah tidak seimbang, mereka yang menyeimbangkan. Alam yang menyeimbangkan ketika semuanya tidak seimbang. Sekarang seperti Mekah misalnya. Oke. Seperti Mekah ya, seperti di Mekah sana, mana sebelumnya itu ada penutupan. Tapi corona lah yang menutup kan? Tapi sebelum-sebelumnya udah pernah ditutup. Iya. Kemudian ada beberapa langit Jakarta juga kita lihat
polusinya juga menurun. Cina pun juga seperti itu sebelum dia corona. Tapi langit Bali berbeda Kak sama layang-layang. Apa layang-layang? Ada juga layang-layangnya aneh Kak, layang-layang kayak hantu, kayak kuntil gitu loh Kak, yang rambutnya panjang dikasih ini, terus dia manjang-manjang gitu ya. Itu juga harus hati-hati tuh, karena kemarin saya juga baca bisa bisa melilit ya. Itu juga perlu hati-hati itu juga. Tapi banyak itu Kak. Tapi nggak apa-apa kan kalau pas musim corona ini tuh bermain layang-layang juga nggak apa-apa. Kalau itu kan rame-rame, biar nggak, dia kan juga rame-rame biar nggak kadang-kadang Kak. stres gitu. Ya kadang kan dia juga rame-rame itu nggak apa-apa kan. Tapi saya rasa kalau bermain layang-layang di atas rumah aja nggak apa-apa ya. Kalau dia bawa ke lapangan rame-rame berlima, jangan. Sekarang kalau di sini antara 5 maksimal itu 25. Itu untuk kegiatan Kak. Untuk Tapi kalau rasanya bermain layang-layang tetaplah gunain masker atau apalah gitu. Bawain hand sanitizer dan lain sebagainya. Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Saya berpesan aja untuk teman-teman ya. Saya panggilnya apa? Sahabat Ramadhani? Sahabat Ramadhani, gengs juga boleh. Gengs saja kan kita. Ada gengs ya. Atau generasi Ramadhani. Oh boleh. Silakan ciptakan nama baru. Oke, saya berpesannya untuk gengs ya, untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Jadi mau nggak mau itu virus corona juga akan tinggal bersama kita. Jadi bersahabat itu harus itulah kita lakukan. Jadi tetap terapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kemudian gunakan masker. Terus dan jangan lupa mental itu memang perlu juga ya untuk teman-teman juga. Jadi kesehatan mental, kalau misalnya Anda mengalami gejala-gejala misalnya depresi atau dan lain-lain, biarkan teman-teman terdekat Anda atau orang-orang terdekat Anda itu tahu. Atau membuka konsultasi nggak? Biar orang konsultasi kalau ada yang stres nggak? Oh boleh nggak deh? Ya. Soalnya kakak juga stres. Iya benar. Nanti saya takutnya kalau orang-orang di rumah tambah stres kalau konsultasi sama saya gitu ya. Paham. Itulah gengs tadi. Jadi kalian jangan terlalu takut, juga jangan terlalu diabaikan virus ini. Yes. Tetap waspada intinya. Dan jika memang terpaksa harus keluar rumah, gunakanlah gunakanlah masker dan bawa hand sanitizer agar tidak terpapar virus corona, tidak juga menyebarkan atau terinfeksi virus itu sendiri. Nah, Kak Lydia, terima kasih sudah datang ke studio sederhana kita. Iya. Saya akan menutup podcast ini dengan sebuah pantun. Nanti bilang cakap ya? Iya, oke. Apa awalnya? Buah jambu, buah semangka. Cakep. Belinya di tempat Siriki. Cakep. Masyarakat semua mari berdoa agar corona hilang dari muka bumi. Kalian tetap stay tune di Bali Harus Bicara. Siapa aja bisa bicara. Dah. Oke.